Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menderita karena disia-siakan oleh mantan. Maka mantan pun akan mengalami penderitaan karena menyia-nyiakanmu. Ya, jadi orang ya, ketika dia disia-siakan, tentulah dia merasa amat sangat menderita. Ya, menderita lahir dan batin. Kenapa? Misal pasangan suami istri menempati sebuah rumah di sebuah kampung, ya. Kemudian misal istrinya berkhianat, pergi dari rumah dengan laki-laki lain. Dia harus di rumah bekerja, juga sekaligus merawat anak-anak, mendidik anak-anak sendirian, menjadi single parent. Mungkin itu masih bisa dijalani dengan bahagia. Tetapi yang terberat adalah mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari tetangga. Mana istrinya sekarang? Kok enggak pernah kelihatan? Dengar-dengar istrimu katanya pergi dengan orang lain. Kok saya lihat di Facebooknya istrimu kok jalan dengan laki-laki lain. Itu menderitanya luar biasa. Ibarat orang sudah jatuh, ya, naik tangga jatuh, kemudian masih ketimpa lagi oleh tangganya, kan begitu kata orang-orang bijak kita zaman dulu, ya. Nah, sementara si istri kan senang-senang saja di luar sana, dia tidak peduli dengan anaknya, semuanya dia sia-siakan, ya. Dia tidak peduli lagi dengan suaminya, dan bisik-bisik tetangga tidak dia dengarkan karena dia akan keluar dari rumahnya menuju rumah orang ketiga, ya, yang di sana mungkin tidak ada kenal atau tidak ada yang mengenal yang bersangkutan tadi, ya, atau contoh yang lain. Jadi sudah menyebar informasi atau undangan akan menikah, tidak tahunya calon suami atau calon istri mengcancel pernikahan tadi dengan argumentasi yang sulit untuk difahami. Mungkin kalau kita sendirian yang menghadapi kondisi begitu, biasa-biasa saja, ya sedihlah, tapi tidak akan sesedih dan seberat memikirkannya ketika, ya, yang merasa malu tidak hanya kita, tetapi juga orang tua dan seterusnya tadi, ya. Atau contoh yang lain lagi, misal sudah membantu habis-habisan, apa saja yang dia butuhkan diberikan dengan janji dia akan mencintai, akan setia, pokoknya kalau ada maunya itu jadi manis sekali. Tapi begitu dia sudah mendapatkan segalanya, maka dia pergi dan menyia-nyiakan kita, ya. Dan miliaran contoh-contoh yang lain yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka ya, orang yang berhadapan dengan situasi yang demikian, ya, walaupun dia bersedih, tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat dia menjadi
orang yang kehilangan orientasi dan tujuan hidupnya. Bahwa seorang manusia dalam menjalani hidup, gagal dan berhasil itu adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang tidak bisa dia pisahkan. Ya, hari ini kita berhasil, besok kita gagal. Besok kita gagal, besoknya bisa gagal lagi. Tapi suatu saat ada waktunya kita akan berhasil. Ya, begitu. Nah, sehingga apapun yang terjadi pada kehidupan Anda, sedapat mungkin tetap tenang. Ya, dan Anda harus yakin bahwa sebuah kesombongan, kan menyia-nyiakan itu adalah sebuah kesombongan. Misal orang tua kita tuh, kalau kita sedang makan, nasinya ada sisanya. Apa nasihatnya? Jangan disia-siakan. Ya, itu rezeki harus dihabiskan. Karena menyia-nyiakan rezeki itu adalah sebuah kesombongan. Itu hal yang kelihatannya sederhana sekali. Makanan yang tersisa. Apalagi sampai menyia-nyiakan apapun yang sudah Anda lakukan. Ya, artinya kan dia mau nyari yang sebaik apa lagi. Dia sudah diberikan dan dipertemukan dengan seseorang yang terbaik. Tetapi dia tidak pernah puas. Maka itulah sebabnya dia menyia-nyiakan Anda. Nah, maka kita diajarkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, jadi apa yang terjadi pada kehidupan Anda, apapun yang luput atau tidak berhasil untuk Anda dapatkan, Anda mungkin bersedih, tetapi sedihnya jangan berlebihan. Ya, artinya Anda menyadari bahwa ketika saat ini yang bersangkutan belum menjadi pendamping Anda, bahwa dia belum menjadi rezeki Anda. Ya, jadi kalau sedihnya tidak berlebihan, semoga tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, kemudian juga ketika mendapatkan sesuatu, tidak usah gembiranya berlebihan. Mungkin perginya mantan pada saat ini, itu juga adalah bagian dari teguran. Karena ketika dia masih bersama-sama dengan kita, kita terlalu gembira, kita terlalu bahagia. Ya, bahkan kita mungkin agak sedikit sombong pada saat itu karena merasa memiliki pasangan yang sempurna. Ya, nah, semoga teguran itu membuat kita sadar. Dan apapun yang mantan lakukan dengan segala kesombongannya, menyia-nyiakan kita, kemudian juga menyombongkan pasangannya yang baru lagi, bahwa kesombongan adalah sebuah sikap, sebuah perbuatan yang Allah tidak sukai. Sehingga orang yang sombong itu akan langsung mengalami pembalikan, atau kurva hidupnya akan langsung terbalik. Yang awalnya sombong,
langsung anjlok. Ya, yang awalnya merasa paling kuat langsung jadi paling lemah. Yang merasa suka pamer kehilangan segala yang dia sombongkan dan banggakan. Jadi kurvanya langsung terbalik. Ya, termasuk ketika Anda merasakan penderitaan karena dia menyia-nyiakan Anda, ya, karena kesombongannya dia pun akan merasakan penderitaan, ya, bahkan mungkin lebih menderita daripada apa yang Anda rasakan. Karena apa? Karena sifat sombong itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Bayangkan kalau manusia numpang hidup di bumi, tetapi sifatnya, sikapnya Allah tidak suka kepada yang bersangkutan. Maka apa jadinya hidup si manusia tadi? Ya, sementara dia minta rezeki kepada Allah, minta makan kepada Allah, minta pekerjaan kepada Allah, bahkan minta jodoh pun semuanya kepada Allah. Tetapi kesombongannya membuat dia menjadi akan kehilangan segala yang sudah dititipkan kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.